Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar? Alhamdulillah baik Bu. Sebelum kita memulai kegiatan, Ya Bu, baik Bu. Sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. apakah sudah masuk ini semuanya? Sudah Bu. Sudah Bu. Ya, Sudah. nanti Ibu kasih link absennya, nanti kalian isi untuk link absen untuk kegiatan kita hari ini. Sebelum kita masuk ke dalam materi, kita sekarang masuk ke dalam mata pelajaran basis data, yaitu tentang diagram hubungan antar entitas. Nanti kalian bisa menjawab atau bisa mengetahui apa itu IRD, apa itu entitas, dan bagaimana simbol IRD tersebut. Simbolnya apa saja. Namun sebelum Ibu masuk ke dalam materi tersebut, Ibu mau bertanya dulu mengenai materi kita pada pertemuan sebelumnya. Coba, adakah yang masih ingat materi kita pada pertemuan sebelumnya? Saya masih ingat, Bu. Iya, Pak. Untuk materi pertemuan sebelumnya, Ibu menerangkan tentang struktur hierarki itu apa, mengenai basis data, terus manfaatnya bagaimana, dan komponen-komponen struktur hierarki itu bagaimana, Bu? Bagus sekali. Semoga yang lainnya juga pada ingat materi kita sebelumnya. Ya Bu. Ya, kita masuk ke KD 3.2, 4.2, yaitu tentang memahami bentuk diagram hubungan antar entitas, dan nanti kalian bisa mempresentasikan hubungan keterkaitan antar data di dalam diagram. Tujuan dari pertemuan kita kali ini yaitu nanti peserta didik dapat menjelaskan apa yang dimaksud dengan IRD, terus peserta didik dapat menjelaskan entitas, dan dapat menjelaskan jenis entitas beserta fungsinya, dan peserta didik juga dapat menjelaskan mengenai simbol IRD-nya. Oke, untuk IRD tersendiri, IRD itu memiliki definisi yaitu diagram relasi entitas atau Entity Relationship Diagram adalah suatu diagram dalam bentuk gambar atau simbol yang mengidentifikasikan tipe dari entitas di dalam suatu sistem yang diuraikan dalam data dengan atributnya dan menjelaskan hubungan atau relasi di antara entitas tersebut. Untuk langkah dari pembuatan IRD, yaitu untuk menggambarkan IR diagram setidaknya ada 3 langkah nih. Nanti kalian dalam pembuatan IRD itu ada 3 langkah untuk merancang basis datanya. Ini nanti kalian isi absensinya, linknya ada di Google Classroom di room kita. Ini nanti kalian absensinya kalian isi, linknya sudah Ibu masukkan di sini. Terus untuk bahan ajarnya, materi yang sekarang sudah Ibu masukkan ke sini, bisa kalian upload, bisa kalian download untuk bahan ajarnya untuk pertemuan kita kali ini. Jadi nanti kalian kalau ada
materi yang kurang jelas bisa kalian buka kembali di bahan ajar. Nanti kalian kerjakan. Ini ada beberapa referensi dari YouTube, kalian nanti bisa lihat. Kalian nanti jawab pertanyaan yang ada yang sudah Ibu tampilkan dalam bentuk kelompok. Nanti kalian diskusikan. Untuk soal yang pertama, nanti kalian diskusi dengan kelompoknya untuk menuliskan IRD menurut kelompok kalian. Jadi boleh menggunakan bahasa kalian ya. Jadi IRD itu apa sih yang kalian tangkap dari pembelajaran kita kali ini. Terus yang kedua, nanti kalian diskusi juga dengan kelompok untuk menyebutkan secara singkat langkah-langkah apa saja sih untuk menentukan atau mengidentifikasi entitas tersebut harus seperti apa. Yang ketiga, diskusikan juga dengan kelompoknya. Kalian sebutkan entitas yang berada di sekitar kalian. Ditanyakan? Ada, Bu. Ya, Sophie. Bagaimana pertanyaannya? Bu, apakah simbol IRD bisa dirubah? Terima kasih Sophie atas pertanyaannya. Jadi simbol IRD itu tidak boleh dirubah ya, Sophie. Jadi yang boleh dirubah itu kata dari IRD-nya itu sendiri, maksudnya kata entitas atau kata sifat, kata bendanya itu boleh dirubah sesuai dengan studi kasus nanti yang akan Sophie bawa. Tapi kalau untuk simbolnya tidak boleh dirubah karena itu sudah ketentuan yang berlaku dalam pembuatan IRD. Seperti Apakah bisa diulang mengenai entitas? Oh iya, mengenai materi entitas ya. Ya, Bu. Ya, terima kasih Anggi atas pertanyaannya. Tetapi sebelum Ibu menjawab mengenai ulangan entitas, apakah ada teman yang lain, temannya Anggi di kelas kita yang mau menjawab? Oh iya, Cindy, bagaimana jawabannya? Jadi entitas adalah objek yang berkaitan dengan sistem. Ya, alhamdulillah ya, luar biasa. Terima kasih Cindy atas jawabannya. Baik, Bu. Benar Sama-sama. sekali. Ini adakah yang mau menyampaikan refleksi dari pertemuan kita hari ini? Saya Ibu. Oh iya, Dewi. Bagaimana Dewi? Dari pertemuan kita hari ini, saya jadi mengetahui apa itu IRD, entitas, dan simbol dari Ya, terima kasih Dewi. Ya, jadi untuk pertemuan kita hari ini, kalian jadi mengetahui apa itu IRD, apa itu entitas, dan simbol dari IRD itu sendiri. Terima kasih. Dewi dimatiin dulu, Dewi. Oke. Sebelum pembelajaran kita akhiri, alangkah baiknya, namun untuk presentasi kita hari ini cukup dengan diwakili oleh 4 kelompok saja. Oke, untuk kelompok pertama, silakan. Saya Dewi Sipa Awalia dari kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi kami, yaitu tentang langkah-langkah untuk mengidentifikasi atau menemukan entitas. Yang pertama, buat ilustrasi atau gambaran cerita role of Bushimesh tentang sistem yang akan dicari entitasnya. Dan yang kedua, tandai setiap objek yang diwakili oleh kata benda yang ada di dalam ilustrasi tersebut. Yang ketiga, untuk setiap objek tersebut, yakinkan bahwa ia memiliki karakteristik yang nanti disebut sebagai atribut. Yang keempat, tentukan objek yang merupakan entitas. Jika memang ia memiliki karakteristik, jadikan ia sebagai entitas. Dan yang terakhir, menggambarkan entitas beserta atributnya menggunakan notasi simbol yang telah ditentukan. Ya, Terima kasih. bagus sekali. Itu untuk Setelah kita melaksanakan kegiatan belajar di pertemuan kali ini, marilah kita berdoa kembali. Berdoa mulai. Berdoa selesai. ya, terima kasih. Selamat mengerjakan tugas yang Ibu berikan. Jangan lupa batas waktu pengumpulannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.